bercerita dulu bagaimana tata cara berternak semut kloto. Sebenarnya simple, sebenarnya gampang, sebenarnya sepele. Cuma nggak boleh disepelekan dan nggak boleh digampangkan. Ya seperti itu. Semua ada runtun-runtunnya. Yang pertama adalah sediakan tempat atau ruangan. Ruangannya seperti apa? Yang jelas sirkulasi udaranya lancar. Jadi kalau dalam kamar ya ada jendelanya, atau kalau bahasa godean ada losternya, angin-anginnya, itu harus ada. Kalau enggak bisa. Atau kalau mau kita akalin pakai kipas angin yang sedot itu juga bisa, nggak ada masalah. Yang penting bisa sirkulasi udara lancar. Yang kedua, pembuatan rak. Nah ini penting sekali. Pembuatan rak itu yang jelas tidak harus bagus, tidak harus mahal, tapi semua presisi. Tidak ada boleh bangunan yang lebih, harus presisi semua. Artinya tiangnya juga mepet di ujung, bukan di dalam, bukan, salah. Kalau nanti di dalam tiangnya maju ke dalam, semut akan bergelantungan. Dia akan lari meninggalkan kandang ini. Nah ini yang fatal. Makanya sebenarnya ini gampang dan sepele kelihatannya. Asal buat rak, tapi raknya nggak sesuai atau nggak rapi, nggak bisa juga. Jadi rak itu tidak ada ukuran yang pasti atau yang spesifik, bebas mau ukuran berapa. Tapi kalau mau ngikutin cara kita punya kita, rak itu tingginya 1 meter. Nanti dibagi 3, 1, 2, 3. 1 meter dibagi 3. Lebarnya 40 cm. Panjangnya 120 cm. 120 meter. Lebarnya 40, tingginya 1 meter dibagi 3. Kenapa? Ini akan mengirit material, yaitu triplek. Triplek nanti bisa mengirit, 1 lembar bisa jadi dua meja seperti ini. Nah ini hati-hati. Ada yang pakai bambu silahkan, ada yang pakai yang lain silahkan, nggak ada masalah. Kita cari, kita bandingkan siapa yang lebih efisien. Tentunya kawan-kawan atau pemirsa bisa membandingkan, si A enak, si B enak, si C enak. Silahkan dipilih, enak yang punya siapa. Nggak ada masalah. Yang selanjutnya, meja sudah, rak sudah, isolator. Nah ini penting sekali. Semut tidak suka hal-hal yang berbau tajam kimia. Makanya isolatornya usahakan yang tidak ada aromanya. Dalam hal ini yang paling gampang minyak goreng. Apapun jenisnya yang penting minyak goreng. Ini aman. Bagaimana kalau oli? Silahkan, boleh saja. Tapi kita cek oli ini berbau apa tidak. Kalau berbau tentunya sudah tidak boleh. Nah ini silahkan dicek nanti. Kalau memang olinya nggak ada aromanya silahkan dipakai saja ngirit. Kemudian media. Media ini toples. Cuma kita bandingkan juga. Karena semut ini tidak suka hal-hal yang berbau tajam kimia, saya menggunakan toples mika seperti ini. Ini mika, gampang pecah. Ini gampang pecah. Nah, gampang pecah. Ini yang aman. Ini nggak ada aromanya apa-apa. Ini tawar. Sehingga ini aman. Memang sedikit agak mahal tapi aman. Mau yang aman atau yang nggak aman silahkan. Yang jelas saran saya menggunakan toplesnya mika. Di dalam toples mika ini nanti kita kasih lubang satu sisi ini seujung jari, nggak usah lebar-lebar, seujung jari. Misalnya lubangnya kebesar, kenapa? Nggak apa-apa, nanti juga akan dikecilkan sendiri sama semutnya. Satu saja sudah cukup, tidak usah banyak-banyak lubangnya, satu sudah cukup. Nah fungsinya apa? Fungsi lubang adalah untuk keluar masuk semut ini, baik keluar masuk aktivitas atau mencari makan. Bagaimana kalau lubangnya 2? Lubang 2 juga boleh, tapi yang satu pasti akan ditutup. Karena semut tidak suka kena udara. Jadi yang satu pasti ditutup. Terus media sudah. Nah ini juga penting. Dalam mengasih pakan semut rangrang, usahakan menggunakan serangga. Apapun bentuknya, yang penting serangga. Dia pasti suka, dia pasti mau. Bagaimana kalau dengan tulang? Tulang juga mau. Tapi kalau di dalam rak ini ada tulang dan tempat tersebut buat kunjungan orang banyak, acak-acakan tulang mungkin kurang menarik. Nah, dalam hal ini saya juga menggunakan serangga, tapi yang paling gampang dan paling simpel. Saya menggunakan ulat Hongkong seperti ini. Nah, ulat Hongkong itu seperti ini. Ini gampang didapat di toko-toko pakan burung juga ada. Atau mau diternak sendiri juga bisa. Ini cukup efisien. Dalam satu losin, satu sap ini, kita hanya butuh setengah on dalam 1 minggu.
artinya jauh lebih ngirit. Nah, ini setengah on seperti ini aja ngasihnya, nggak usah dimasukin ke toples masing-masing, nggak usah. Kita hanya kasihkan dalam wadah seperti ini, dalam satu dia akan ngambil dengan sendirinya. Sistemnya sistem prasmanan, nggak usah khawatir dia kalau lapar cari makan sendiri, kalau haus dia nyari makan sendiri. Yang penting kita siapkan makan, siapkan minum, semut akan kerasan, semut akan betah di dalam media rak ini. Sehingga inilah yang membuat ternak ini gampang sebenarnya, tidak ribet, tidak rumit. Ini yang terpenting, ikutin dulu aturan-aturannya, tahapan-tahapan cara budidaya ternak semut kloto ini, sehingga benar-benar gampang diterapkan. Bibit itu sebetulnya bisa kita ambil dari mana saja, cuman bibit pun kita beli di tempat pelatihan. Nah, kalau nanti kawan-kawan mau menghendaki memulai ternak ini, toh kita juga ada bibitnya. Jadi gak usah khawatir, bibit itu sangat gampang sekali, hanya teknik saja. Terus bibit itu seperti apa? Sebetulnya yang dinamakan bibit itu kecil atau sedikit. Bibit semut kloto adalah takarannya setengah toples ini. Ya, setengah toples ini. Ini namanya bibit. Tinggal kita kembangkan sendiri. Tinggal kita kasih pakan, kasih minum, sarangnya akan bertambah banyak, sudah penuh. Nah, kalau sudah penuh ini ciri-cirinya siap untuk ditangkarkan atau siap untuk dipanen. Jadi ciri-cirinya sarang ini penuh sampai ke lantainya. Lantai triplek ini. Sarangnya udah penuh, boleh ditangkarkan jadi 2 atau kita ambil telurnya. Jadi nggak usah ada ciri-ciri tanggal tua, tanggal muda, nggak usah. Yang jelas bibit ini kalau sudah penuh boleh ditangkarkan atau boleh dipanen seperti itu. Rata-rata kalau siap ditangkarkan adalah sekitar 2 minggu setelah kita kirim atau 1 bulan setelah kita kirim. Jadi penuhnya itu bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, bisa juga 1 bulan. Nggak sama. Kenapa nggak sama? Karena jumlah banyaknya semut juga nggak sama. Yang jumlahnya semutnya banyak itu yang cepat. Jadi bukan karena makan minum, enggak. Tapi jumlah semutnya banyak, telurnya pasti banyak. Nah, ini ciri-ciri yang siap dipanen atau ditangkarkan. Sekarang kebersihan di dalam rak ini. Sebetulnya tidak ada pembersihan khusus tentang rak ini. Kenapa? Karena setiap ada kotoran di dalam rak, semut akan membuangnya sendiri. Kita nggak usah ikut membuang, semut pasti akan membuang sendiri. Sehingga ini bersih. Kalau ada sisa makanan, dia akan buang. Nah, ini seperti ini, kotoran di bawah. Nah, ini kotoran di bawah ini, tinggal kita sapu kalau pagi. Kecil-kecil seperti ini kotoran. Ini ada ulat yang sudah diisap kering, ini seperti ini yang mati seperti ini. Nah, ini. Jadi menurut saya nggak perlu kita repot-repot membersihkan raknya, nggak usah. Semua akan dibersihkan dengan semutnya dengan sendirinya. Makanya tugas kita hanya ngasih makan, ngasih minum, mengontrol isolasi atau isolatornya jangan sampai kering. Selesai tugas kita. Semua akan dikerjakan dengan sendirinya semua. Saya mau ikut bikin bantu buat rumah aja nggak boleh, nggak bisa. Dikit malah saya. Nah, ini kan sebenarnya sepele sekali, enak sekali toh. Nah, ke depan mudah-mudahan harapan saya kawan-kawan juga bisa memilih salah satu peluang usaha semut ini. Walaupun usaha yang lain banyak, tapi ini salah satu yang harus kita pertimbangkan. Menguntungkan atau tidak, nanti ini salah satu pertimbangan.